Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam teman-teman sekalian. Maaf video minggu kemarin baru saya buat hari ini. Kita masuk ke pertemuan selanjutnya ya. Jadi minggu kemarin kita membahas mengenai salah satu dari software proses ya. Jadi kita udah belajar mengenai requirement, desain dan implementasi. Nah, masuk di sini adalah di materi pengujian perangkat lunak ya. Nah, untuk minggu ini karena besok kita libur ya di hari Jumat, maka dua pertemuan besok juga kita via video. Tapi mungkin videonya saya baru kirimkan entah Sabtu Minggu atau mungkin minggu depan gitu ya. Karena kita banyak libur dan saya juga ada beberapa kegiatan di PMB, jadinya harus mengganti perkuliahan dengan video. Baik, pada awalnya ya kita tahu bahwa kita sudah mempelajari mengenai beberapa software proses ya, mulai dari requirement, bagaimana cara kita untuk menghasilkan suatu fungsi ya dari perangkat lunak, kemudian dari fase desain, bagaimana desain itu diciptakan untuk melihat dari sudut pandang perangkat lunak ya atau point of view yang kemudian akan diciptakan. Kemudian coding atau implementasi ya, terakhir kita udah lihat bahwa coding itu tidak sekedar hanya membuat suatu kode program, tapi bagaimana kode itu dibuat dengan baik, ya kita mempertimbangkan segala macamnya, termasuk mempertimbangkan seperti apa bahasa pemrograman itu, karakteristik, kelemahan, kelebihan, dan berbagai macam keunggulan-keunggulan lainnya lah gitu ya. Jadi itu juga udah. Nah, sekarang kita masuk ke testing ya. Jadi ada nanti deployment dan maintenance, itu masuknya ke software evolution ya. Itu nanti kita pelajari di setelah UTS. Baik, masuk ke testing. Jadi ini saya mungkin bikin catatan dulu gitu ya di sini. Kita tadi mulai dari requirement gitu ya. Di sini ada requirement. Lalu setelah requirement itu ada fase desain, ya desain. Setelah desain kita masuk ke fase implementasi, ini ya. Habis itu masuk ke testing. Nah, testingnya ini ya. Jadi testing ini nanti akan menguji kode, dia bisa juga dilakukan untuk menguji desain dan menguji juga requirement, gitu ya. Nah, seperti apa di testing ini menguji requirement? Nanti testing ini akan melihat bahwa di requirement itu ada fungsi perangkat lunak yang harus dibuat, gitu ya. Jadi nanti testingnya akan memperlihatkan seperti apa fungsi perangkat lunak tadi udah berhasil dijalankan atau tidak, gitu ya. Nah, di dalam requirement juga kemarin kita ada melihat suatu dokumentasi namanya SRS, Software Requirement Specification, di mana dokumentasi tersebut digunakan untuk eh, penyesuaian dari fungsi perangkat lunak gitu ya. Nah, di requirement sendiri kita lihat tidak hanya fungsional tapi ada juga di bagian non fungsional. Ya, ada bagian non fungsionalnya juga. Nah, jadi non fungsional itu nanti akan menguji bagaimana perangkat lunak itu digunakan gitu ya. Tapi bukan secara fungsi. Nah, sebagai contoh gini, kita ngomongin sistem akademik kita aja deh gitu ya yang paling gampang. Terus sistem akademik kita itu ada absensi gitu ya. Antara mahasiswa dengan dosen dan mata kuliah itu ada yang namanya proses absen. Nah, bagaimana cara absen itu dilaksanakan? Kalau secara fungsi aja absen itu bisa kita laksanakan ya. Caranya adalah pertama, dosen terlebih dahulu melakukan absen pada absensi di mata kuliah tertentu, di jam tertentu, kemudian baru mahasiswa bisa melakukan absen gitu ya. Nah, namun yang terjadi di sistem akademik kita apa? Dosen bisa ngabsen tanpa harus ada di kelas ya. Dan mahasiswa pun bisa ngabsen tanpa berada di kelas. Artinya secara fungsi melakukan absensi baik dosen ataupun mahasiswa itu bisa gitu ya melakukan absensi. Tapi secara non fungsi misalnya kita ambil dari dari sudut pandang etika.
Kan tidak mungkin, tidak etis gitu ya apabila absen dilaksanakan tapi perkuliahan tidak di kelas gitu ya. Nah, secara administratif itu kurang bagus sebenarnya gitu ya. Walaupun akhirnya aplikasi sistem akademik itu memperkenankan kita untuk berbuat seperti itu gitu ya. Nah, sebaiknya itu tidak terjadi sih sebaiknya gitu ya. Tapi ya udahlah gitu ya. Karena ada kelemahan dari sistem akademik tersebut, maka kita bisa memanfaatkan kelemahan-kelemahan itu dengan cara-cara seperti ini gitu. Ya harusnya nggak boleh memang gitu ya. Harusnya memang perkuliahan itu dilaksanakan di kelas. Namun memang di Unjani sendiri masih ada kebijakan bahwa kalau misalnya dosen berhalangan hadir karena ada kegiatan-kegiatan terkait dengan urusan universitas gitu ya, atau urusan Unjani, baik itu jurusan, fakultas atau univ itu pengganti menggunakan online masih diperkenankan gitu ya. Nah, tapi kan secara administratif harusnya ada absen ketika dosen mengajar online. Nah, gitu ya. Maupun itu sinkronus ataupun asinkron gitu. Jadi ada difasilitasi harusnya dari absensi. Sehingga tujuan daripada absensi itu jelas gitu ya. Dan secara etika mengikuti aturan dari bisnis proses perusahaan atau dari Unjani sendiri itu tidak melanggar gitu ya. Karena memang ada surat keputusan dari rektor langsung. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang seperti sekarang itu absensi seakan-akan melanggar karena ketika kita melakukan absen ya, dalam stigmanya si aplikasi, absen yang kita lakukan itu adalah absen tatap muka secara offline di kelas. Ya, bukan absen untuk online ya. Nah, gitu. Nah, lalu eh, absen yang kita pakai juga di Unjani itu ya sistem akademik juga berelasi dengan sistem keuangan gitu ya. Jadi ketika dosen absen maka dosen dianggap hadir dan honor dosen dibayarkan gitu ya melalui keuangan. Jadi ada integrasi antara suatu modul yang kita namakan sistem akademik dengan modul yang kita namakan dengan sistem keuangan. Nah, lalu testing juga bisa mengetes atau menguji coba desain gitu ya. Apakah desain perangkat lunak yang diciptakan ini sesuai atau tidak? Ya dapat dimodifikasi atau tidak, dapat berkembang atau tidak dan lain sebagainya. Dan testing juga akan mengecek kode ya yang dieksekusi nanti secara fungsi dan secara non fungsi juga. Misalnya dari sisi security-nya gitu ya, seperti apa tuh kodenya. Kemudian dari sisi akses, dari sisi ketersediaan aplikasi dan seterusnya itu ada di implementasi. Jadi testing itu mengecek semuanya mulai dari ngecek kode, ngecek desain sampai ngecek ke requirement ya. Nah, jadi di sini saat close dulu, clear. Nah, jadi activity yang keempat yang kita pelajarin itu sekarang adalah aplikasi apa? Activity testing, di mana testing itu untuk melakukan pengujian dari perangkat lunak dan memastikan apa yang kita buat itu sudah benar. Karena kalau kita ngomongin suatu project ya perangkat lunak, berarti kan ada awal, ada akhir, gitu ya. Bagaimana kita mendefinisikan akhir? Nah, itu ada di fase testing, gitu ya. Jadi di sini kita definisikan apa yang disebut dengan DOD ya atau definition of done mengenai project dari perangkat lunak yang kita kerjakan. Kalau fase testing ini sudah memenuhi, maka perangkat lunak akan masuk ke fase production. Di mana di fase production itu perangkat lunak akan diinstal ya masuknya ke deployment dan selama deployment perangkat lunak itu akan digunakan untuk mencari atau menemukan bug gitu ya atau error yang akan terjadi dan akan diperbaiki di fase maintenance ya. Nah, biasanya di fase maintenance itu akan dilihat dalam satu kali circle ya, life cycle lah. Sebagai contoh kalau misalnya aplikasi absen di deploy gitu ya, dimasuk ke fase production, di deploy, diinstal, dipakai, lalu akan dipantau dalam waktu satu semester karena life cycle-nya absen itu satu semester gitu ya. Nah, apabila dalam satu semester ini ditemukan bug diperbaiki.
ya. Ditemukan bug, diperbaiki. Dan kalau misalnya satu semester itu berjalan lancar, itu si absen, maka kita bisa berasumsi bahwa semester depannya itu juga akan berjalan lancar. Maka project bisa kita close di situ ya, ada serah terima di situ dan kita dibayar gitu ya. Nah, pengujian sebelum masuk ke fase, jadi yang melakukan aktivitas testing ini sebenarnya adalah software tester ya kita sebutnya, dan beberapa varian pekerjaannya. Namun biasanya secara real time ketika programmer bikin kode itu langsung diuji sama programmer gitu ya. Dan nanti tester akan memastikan bahwa perangkat lunak yang dibuat itu benar-benar bebas dari kesalahan. Nah, cara berpikir programmer dengan tester beda gitu ya. Kalau programmer membuat kode sebaik mungkin, kalau tester memang tujuannya untuk mencari-cari kesalahan gitu ya. Karena kalau tidak ada kesalahan dianggap nggak kerja gitu ya. Nggak deh. Tapi emang gitu ya. Jadi tester itu memiliki cara berpikir yang berbeda dengan programmer. Dia berpikir bagaimana caranya mencari celah dalam uh, sistem yang ada sehingga celah tersebut bisa ditemukan dan tujuannya itu adalah untuk diperbaiki gitu tentunya. Bukan untuk mojokin programmer gitu ya, tapi untuk diperbaiki. Nah, tadi sudah saya singgung beberapa pengujian, ada pengujian berdasarkan fungsi, ada juga pengujian berdasarkan non fungsional. Ya, salah satunya tadi yang saya contohkan dan juga bisa kita lakukan seperti di slide ya, ada durability testing, kita ngetes seberapa handal perangkat lunak kita itu ketika diakses oleh banyak akses gitu ya, atau ribuan atau jutaan orang gitu ya, dalam satu waktu. Lalu dilakukan penetration testing, stress testing atau bahkan dilakukan yang namanya automation testing. Nah, automation testing itu ada di setiap lini dari tahapan-tahapan pengujian yang nanti akan dijelaskan gitu ya. Jadi ngecek software pakai software gitu ya, itu namanya automation testing. Jadi bukan manual pengecekannya dilakukan oleh software tester, tapi dilakukan secara otomatis menggunakan aplikasi gitu ya. Nah, berikut adalah tahapan pengujian yang dikenal secara umum ya. Yang pertama itu ada yang namanya komponen testing, menguji coba komponen. Definisi komponen bisa apapun, tergantung paradigma yang dipakai gitu ya. Kalau paradigmanya berorientasi objek, tentunya komponen itu kita ngomongin kelas, package, dan seterusnya. Ya, kalau kita ngomongin paradigma prosedural, kita ngomongin komponen itu adalah fungsi, prosedur, modul, dan seterusnya. Gitu ya. Itu tergantung paradigmanya. Nah, komponen testing terbagi menjadi dua. Yang pertama unit testing. Ya, unit itu adalah bagian terkecil daripada perangkat lunak tergantung definisi tadi. Kemudian ada modul testing di mana bagian terkecil itu bekerja sama menjadi satu. Ya. Lalu ada yang namanya integration testing di mana pengujiannya itu ada pengujian subsistem dan ada pengujian sistem. Jadi perangkat lunak itu disebut dengan sistem. Dipecah ya, di breakdown atau di apa? Ya di breakdown menjadi beberapa subsistem dan di dalam subsistem itu bisa jadi ada sub-subsistem lainnya. Contoh nih kita ngomongin sistem informasi akademik. Kita ngomongin sistem, tapi sebenarnya sistem itu apa? Sistem itu adalah subsistem dari sistem yang lebih besar lagi gitu ya. Sistem lain yang lebih besarnya lagi apa? Sistem informasi Unjani gitu ya, itu lebih gede lagi. Nanti subsistemnya apa? Sistem informasi akademik, sistem informasi keuangan, sistem informasi kepegawaian, sistem informasi aset dan seterusnya. Itu bagian dari subsistem. Karena subsistem sendiri adalah sistem, maka cara menjelaskan subsistem juga sama dengan menjelaskan sistem. Jadi sistem akademik ini adalah subsistem dari sistem yang lebih besar dan dia adalah sistem untuk sistem yang ada di bawahnya gitu ya. Untuk subsistem yang ada di bawahnya. Nah, apa saja subsistem yang ada di akademik? Yang pertama, subsistem perwalian gitu ya. Yang kedua, subsistem absen. Yang ketiga, subsistem penilaian ya. Terus subsistem pembayaran akademik. Jadi ada beberapa subsistem di dalam situ. Nah, subsistem testing itu menguji relasi antara subsistem yang lain. Kalau sistem testing kita menguji keseluruhan.
Jadi kalau kita ngomongin sistem akademik adalah sistem, maka kita nguji sistem informasi akademiknya, dan acceptance testing itu adalah pengujian yang dilakukan oleh user dalam rangka acceptance, penerimaan software. Kalau softwarenya diterima oleh user, maka dibayar dan project dianggap selesai gitu ya. Nah, mulai dari komponen testing dan integration testing ini dilakukan oleh developer. Kalau acceptance testing ini biasanya dilakukan oleh user ya. Ntar minum dulu. Baik, yang pertama adalah komponen testing. Komponen testing itu menguji komponen-komponen dari perangkat lunak yang kita buat, tergantung paradigma. Karena kita belajarnya kebanyakan paradigmanya berorientasi objek, maka komponen yang paling kecil itu adalah kelas. Ya. Nah, kalau kita ngomongin kelas, maka kelas itu adalah unit testing. Ya. Jadi di setiap unit, di setiap kelas ada atribut dan ada metode, kita akan menguji apakah behavior atau metode dari kelas tersebut itu bisa dieksekusi dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan dari unit tersebut atau dari kelas tersebut kalau di object oriented. Nah, kalau modul testing, maka ada beberapa kelas yang bekerja sama, yang berelasi, dan kita akan menguji apakah kerjasama atau relasi kelas tersebut itu berjalan dengan baik gitu ya. Nah, dalam komponen testing terbagi menjadi dua. Yang pertama itu namanya adalah black box testing. Sesuai dengan namanya, kotak hitam. Dan ada yang namanya white box testing. Sesuai dengan namanya yaitu kotak putih. Apa itu black box? Black box testing itu menganggap suatu komponen perangkat lunak sebagai suatu kotak hitam yang di dalamnya nggak bisa kita lihat. Jadi untuk menguji apakah komponen tersebut memang benar atau tidak, kita hanya mengujinya dengan menggunakan suatu input test data dan kita mengujinya apakah input yang dimasukkan sesuai dengan output yang diharapkan, gitu ya. Ketika input yang dimasukkan ke dalam komponen tadi atau sistem tadi dan output yang diharapkan itu juga sesuai dengan apa yang terjadi gitu ya pas kita melakukan pengujian, maka kita bisa anggap bahwa unit atau komponen tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsi yang didefinisikan pada unit tersebut. Kalau unitnya adalah kelas, maka pada behavior-behavior ataupun atribut-atribut yang memang melekat pada kelas tersebut, gitu ya. Nah, input test data itu kita bisa skenariokan sendiri. Lalu output test result pun kita bisa estimasi sebenarnya ketika misalnya ya, ketika suatu metode itu kita eksekusi, harapan kita apa gitu ya. Contoh nih, saya punya kelas namanya kelas kalkulasi. Di mana di dalam kelas kalkulasi itu ada metode yang namanya tambah. Di mana deskripsi metode tambah itu adalah menjumlahkan dua buah bilangan. Gitu ya. Berarti output yang kita inginkan adalah hasil penjumlahan dari dua bilangan. Inputnya ada dua bilangan, bilangan satu dan bilangan dua. Nah itu kita tes tuh. Kita masukin 8 dan 8, apakah hasilnya 16? Gitu ya. Kalau ternyata hasilnya 16 benar. Apakah cukup dengan satu input tes data? Enggak, kita bisa masukin lebih dari satu. Ya. Bahkan kita skenariokan sampai ada skenario-skenario yang ada yang diizinkan untuk masuk, ada yang tidak. Misalnya bilangan satu itu kita isi dengan string satu gitu ya, string satu. Tambah satu bilangan dua, apakah hasilnya jadi dua kan gitu ya, enggak gitu ya. Jadi output yang kita harapkan ketika inputnya dimasukkan string adalah error kan gitu ya. Atau outputnya bukan error tapi outputnya itu memberitahukan bahwa bilangan yang dimaksudkan itu adalah angka misalnya gitu. Nah, itu adalah output yang kita harapkan. Jadi pengujian black box itu kita nggak tahu
fungsi tambah itu isinya apa ya? Kita tutup mata terhadap fungsi tambah itu. Nah, beda ceritanya dengan white box testing gitu ya. Jadi ini ada beberapa keunggulan apa beberapa hal yang biasanya orang ingin capai gitu ya saat melakukan black box testing. Jadi biasanya eh, orang-orang tuh ingin mencari suatu kesalahan-kesalahan dalam beberapa kategori yang ada di bawah ini gitu ya. Yang pertama dia ingin ngecek apakah fungsi itu benar ataukah fungsi itu ternyata tidak tepat atau hilang gitu ya. Misalnya 8 tambah 5 harusnya 13 ternyata hasilnya 10 gitu ya. Kemudian dia ingin ngecek apakah fungsi itu menjadi suatu kesalahan dari interface yang ada. Ya bisa jadi nanti ternyata fungsi itu kalau kita ngomongin interface ini multitafsir ya sebenarnya. Bisa jadi terkait dengan UI atau terkait dengan apa sih namanya interface kelas gitu ya kalau ngomongin paradigma objek. Tapi intinya secara definisi umum interface yang dimaksud itu apakah sesuai dengan apa yang diinginkan dari fungsi itu atau tidak gitu ya. Kemudian untuk ngecek kesalahan struktur data atau akses database itu juga bisa. Kemudian kita bisa ngecek kesalahan kinerja juga, misalnya fungsi itu harusnya menghasilkan suatu tipe data dalam bentuk string gitu ya, tapi hasilnya tidak. Atau misalnya bisa juga kita ngomongin bahwa suatu fungsi itu harusnya kan fungsi tambah itu satu tambah satu dua ya, cepet ya eksekusinya ya. Ternyata pas dijalankan kok jadi lama gitu ya. Jadi 5 menit baru keluar hasilnya satu tambah satu itu dua. Nah itu fungsi kinerja. Kemudian ingin melihat suatu kesalahan terminasi. Artinya yang tadi misalnya inputnya tidak sesuai, ya, apakah outputnya juga menghasilkan sesuatu yang tidak sesuai, yang sesuai dengan perkiraan kita atau tidak, gitu ya. Nah, berbeda dengan white box testing. Jadi kotak tadi transparan jadinya. Ya, artinya kita menguji tidak dengan input dan outputnya, tapi kita telusuri kodenya. Jadi kita telusuri kodenya. Mungkin teman-teman di mata kuliah algoritma pernah menelusuri kode gitu ya. Misalnya saya punya dua variabel A dan B. Ya, saya isi A dan B itu 5 dan 5 misalnya. Nanti kita baca baris pertama ternyata ada fungsi tambah gitu ya. Di mana fungsi tambah itu mereturn suatu integer menjumlahkan A dan B. Nanti kita lihat bahwa ketika fungsi itu dieksekusi, maka fungsi itu kita baca, jadi ada variabel yang saling bertukar dan seterusnya di dalam fungsi itu bahwa dan kita bisa simpulkan bahwa hasil jumlahnya adalah 10 gitu ya misalnya. Jadi kode programnya yang dibongkar gitu, yang dibuka dan kita bisa lihat beberapa kemungkinan dari kode-kode tersebut gitu ya, sesuai dengan apa yang diinginkan sebenarnya dari kode itu. Jadi kita teliti kodenya ya. Kita lihat ada nggak kesalahan-kesalahan dalam pengkodeannya. Ya, misalnya kita pakai if. If itu kan kalau misalnya cuma if then else aja, berarti kan cabangnya dua gitu ya. Apabila true maka if yang pertama dieksekusi. Apabila false dia akan mengeksekusi yang else. Jadi ada cabang. Gitu. Kalau kita pakai switch case atau kita pakai depend on maka akan lihat dari depend on cabangnya. Kalau kita pakai while, kita lihat kondisi berhentinya. Kalau kita pakai for, kita lihat berapa kali dia diulang dan seterusnya. Nah itu yang akan kita lihat. Ya. Jadi kita bongkar kodenya, dibuka, kita buat semacam cyclomatic complexity ya secara detail nanti ada mata kuliahnya pengujian perangkat lunak. Lalu kita telusuri menggunakan salah satu diagram yang teman-teman gunakan di matematika diskrit ya, yaitu diagram pohon. Gitu ya. Nah, jadi nanti kita gambar itu. Itu namanya white box testing. Jadi kita bongkar kode. Kemudian yang kedua ada integration testing. Menguji yang pertama itu adalah menguji subsistem. Nah, misal tadi ya saya contohin.
Absensi dari dosen di sistem akademik itu dipakai oleh bagian keuangan untuk merekap berapa kali dosen mengajar dan dikalikan dengan honor per SKS dari dosen itu di aplikasi keuangan. Jadi ada relasi tuh antara keuangan dan sistem akademik. Atau nggak usah jauh-jauh deh gitu ya. Ada relasi antara perwalian dan absensi. Berarti kita ngomongin sistem akademik aja gitu ya, tidak ada hubungannya dengan sistem keuangan. Ya kita ngomongin scope dari subsistem aja gitu ya. Jadi subsistem yang kecil berelasi dengan subsistem yang kecil. Nanti subsistem yang besar juga tadi seperti sistem akademik berelasi dengan subsistem yang besar yaitu sistem keuangan. Nah, misalnya sistem registrasi, sistem perwalian, subsistem perwalian dalam sistem akademik, dia memiliki relasi ke eh, perkuliahan absen gitu ya. Artinya apabila ada mahasiswa yang perwalian tapi apa mata kuliahnya ditolak sama dosen atau mahasiswanya tidak perwalian dengan alasan tertentu, maka namanya tidak akan mungkin ada di kelas mata kuliah tersebut gitu ya karena dia memang nggak melakukan perwalian atau mata kuliah yang dia ajukan ditolak sama dosen dengan suatu alasan gitu ya. Nah, itu kan ada relasinya. Terus mahasiswa yang tidak pernah absen atau yang tidak terdaftar dalam mata kuliah, maka dia tidak akan pernah memiliki nilai gitu ya. Ya gimana orang nggak ngontrak, nah gitu ya. Itu namanya integration testing di bagian subsistem. Nah biasanya kalau sudah masuk ke bagian integration testing, ini yang nguji udah software tester kebanyakan gitu ya. Nah, apa saja sih yang ingin dicoba dalam subsistem ini? Maka dia akan menguji UI. Nah, kalau ini jelas user interface yang nguji UI. Jadi secara UI berarti kan tidak tampil mahasiswa yang tidak perwalian gitu ya. Dan tidak akan mungkin ada nilainya kan gitu ya. Terus dalam integration testing biasanya kita menguji cobakan subsistem tersebut ya relasinya dengan subsistem lain dengan menggunakan suatu skenario. Ya, misalnya dalam perwalian itu kan gagal atau tidaknya itu kan tergantung dari banyak hal gitu ya. Perwalian dikatakan gagal apabila mahasiswa tidak ngambil ya. Yang pertama, yang kedua dia tidak bayar gitu ya. Jadi bisa jadi dia bayar lunas tapi dia lupa perwalian gitu ya. Atau ditolak sama dosennya, dia udah bayar ya, dia ngambil terus sama dosen ditolak gitu ya. Jadi banyak ya skenario-skenario yang menghubungkan antara perwalian dengan penilaian, dengan absensi dan seterusnya. Lalu bisa menguji coba aliran data tadi ya. Dia data itu kan harusnya begitu di muara sini nggak ada, maka di ujung sana juga nggak ada. Gitu. Nah, lalu kemudian menguji sistem. Jadi menguji antar subsistem dan menguji keseluruhan lah ibaratnya antara subsistem dengan subsistem lain dan subsistem yang berelasi dengan subsistem yang lain dalam suatu sistem. Gitu. Nah, jadi itu namanya integration testing. Ini biasanya kalau di apa black box, white box ini masih diuji sama developer ya, sama programmer. Kalau sudah masuk ke integration testing ini baru diuji oleh user. Ya salah user lagi. Diuji oleh software tester ya, di mana dia tugasnya mencari-cari kesalahan. Nah, yang ketiga, user acceptance test. Ya, duit gitu ya. Biasanya dalam project itu nggak mungkin dibayar di awal 100%. Biasanya kalau ketika saya melakukan project ya, dalam pembangunan perangkat lunak itu dibagi menjadi 3 termin secara umum. Termin pertama untuk early project itu dibayarkan 30% dulu. Nanti di tengah-tengah dibayarkan 30% lagi. Nah, apabila user udah bilang, saya udah terima softwarenya, silakan diproduksi, dimasuk ke production gitu ya. Maka di situ dilunaskan 30% dan 10%-nya untuk maintenance. Tapi kalau softwarenya jangka pendek biasanya dibayar di akhir gitu ya. Misalnya softwarenya bikin project 3 bulan, 50 juta misalnya. Ya udah, biasanya selesai dulu baru dibayar gitu ya.
Nah, kapan pembayaran itu bisa diproses? Ketika user sudah menerima software yang kita buat sebelum masuk ke fase production biasanya. Nanti kalau karena di fase production itu kita perlu maintenance, di mana memang harus ada uang di situ gitu ya, nggak mungkin kita sukarela juga gitu ngerjainnya. Nah, biasanya di sini diuji oleh user langsung ya. Ada alpha test namanya untuk aplikasi-aplikasi yang sifatnya non komersil, artinya memang aplikasi itu dipakai oleh organisasi. Tapi ada yang namanya beta test kalau software komersil, misalnya Facebook. Ya, saya pernah menjadi beta tester untuk Facebook for BlackBerry gitu ya. Atau kalau zaman sekarang itu video game kan suka ngasih tuh demo gitu ya. Atau early access. Nah, itu sebenarnya alpha test ya. Itu bukan final product dari si video gamenya, tapi hanya mengeluarkan tester ya apa sejumlah scope dari game, lalu diuji sama usernya langsung, kemudian user diharapkan dapat memberikan feedback atau kalaupun ada kesalahan dalam game tersebut, biasanya game itu sudah bisa mencatat secara otomatis gitu ya. Ada log, error lognya secara otomatis dan disempurnakan lagi di versi berikutnya ya. Kadang-kadang kan memang kalau game itu dirilis misalnya tanggal 30 April misalnya. Kita udah bisa early access di tanggal 25. Biasanya untuk tanggal 30 ya ketika di launching tuh game, biasanya diminta ada first day patch gitu ya. Downloadnya hampir setara gamenya gitu. Jadi itu ada patch dari developer untuk meminimalisir atau memperbaiki bug yang disebabkan oleh early access. Nah, biasanya kalau dalam video game yang dapat early access itu adalah yang pre-order. Tapi pembeliannya digital gitu ya. Kalau pembeliannya fisik ya nggak bisa. Gitu. Pre-ordernya juga ngikut di hari ketika gamenya diluncurkan. Nah, sebenarnya bug ini bukan ada di dalam testing ya, dia ini adanya di dalam production. Jadi bug itu memang sesuai dengan namanya ya, kutu. Digaruk di kiri, pindah ke kanan, gitu ya. Digaruk ke kanan, pindah ke atas dan seterusnya, gitu ya. Nah, bug ini adalah suatu kesalahan desain pada perangkat keras atau pada jaringan atau pada perangkat lunak. Artinya bug itu bisa jadi tidak hanya bukan disebabkan oleh software, tapi disebabkan oleh environment lain yang terkait dengan software tersebut. Misal nih, kita main Mobile Legend, kan online ya, ada yang pingnya kecil, pas main berlima, lima lawan lima, ada yang pingnya gede, ada yang delay, ada yang begini, ada yang 30 fps, ada yang handphonenya kentang, ada yang 60 fps, dan seterusnya kan macam-macam. Environmentnya kan macam-macam. Misalnya perasaan gua udah ngeluarin ulti nih, cuman kok ultinya di handphone saya ultinya animasinya jalan, tapi kok saya yang mati gitu ya. Nah berarti kan saya ada delay gitu, ada delay. Nah, delay dalam hal animasi dari gamenya atau delay dari pengiriman package jaringannya. Bahwa harusnya tuh kita itu udah mati gitu ya. Kan harusnya kondisinya sama ya untuk semua player ya. Jadi kalau kita duel lawan 5 yang satu mati ya info mati itu disebar ke semua player lah gitu ya. Karena real time online. Nah itu kita sebut dengan bug gitu ya. Nah kadang-kadang developer itu kalau udah ngomongin bug itu udah kayak rutinitas harian gitu ya. Karena mekanismenya tadi ya, garuk kiri pindah ke kanan, garuk ke kanan pindah ke atas dan seterusnya. Belum lagi hampir tiap bulan, hampir tiap minggu kayaknya ya. Di dunia ini muncul handphone merek baru dengan SoC yang baru dan teknologi yang baru. Sehingga developer harus menyesuaikan software yang mereka miliki dengan hardware yang baru tersebut agar compatibility-nya bagus. Tidak jarang apa ketika ngejar compatibility untuk device yang baru, device yang lama ternyata compatibility-nya ampas gitu ya. Jadi kita memperbaiki untuk sesuatu yang kita ketahui bugnya, tapi yang lama itu nggak ada bug gitu ya. Tapi ternyata bug yang muncul itu adalah bug yang device yang lama gitu ya. Jadi emang sifatnya berpindah-pindah gitu ya.
Tapi memang bug itu umumnya itu terjadi pada perangkat keras atau environment lainnya dalam operasional ya. Jadi operasional daripada masalah software itu sendiri. Kebanyakan ya. Nah, berikut karakteristik bug. Bug itu yang pertama bisa kesalahannya jauh secara geografis seperti yang saya bilang tadi gitu ya. Kita main Mobile Legends satunya di Inggris, satunya di Amerika dan seterusnya gitu ya. Ngebug aja. Terus gejalanya atau simptom dia bilangnya bisa muncul dalam satu bagian program dan memang pada bagian yang lainnya itu ada di jauh sana gitu ya. Ini lebih banyak terjadi ketika kita ngomongin game online atau aplikasi yang sifatnya real time. Kebanyakan begitu. Mungkin pernah nggak kita punya handphone deh, ya perasaan baik-baik aja handphonenya tiba-tiba ngehang restart gitu ya. Nah itu bug ya sebenarnya. Apakah itu kesalahan software? Belum tentu. Biasanya banyak itu kesalahan hardware. Misalnya RAM-nya terlalu penuh sehingga bikin prosesornya bingung. Akhirnya kalau prosesor bingung udah we restart kita gitu kan. Jadi restart gitu ya. Terus yang kedua gejalanya bisa kembali, bisa enggak gitu ya. Nah itu bug tuh. Kadang-kadang dia kena, kadang-kadang enggak gitu ya. Biasanya bug itu akan diperbaiki pada software update berikutnya gitu ya. Ya mudah-mudahan. Kalau memang bug itu menjadi gangguan, nah itu biasanya diperbaiki di versi setelahnya. Sering tuh biasanya kayak controller deh yang pernah saya alami itu controller PS. Ya di software di operation system versi berapa ya, itu controller itu fungsi getarnya nggak nyala. Nah terus dapat update lah. Jadi controller PS itu punya software ya di dalamnya tuh dia embedded software. Jadi controller di dalamnya ada software. Banyak kan joystick game zaman sekarang, generasi video game sekarang punya software semua ya. PS punya, Nintendo Switch punya, ya Xbox punya. Jadi ada software yang ditanamkan dalam hardware-nya kita sebut itu adalah embedded software ya. Nah, karena waktu itu ada bug seperti itu, jadi getarnya jadi nggak ada gitu ya. Akhirnya diupdate lah di versi patch berikutnya. Nggak jauh dari itu ya, hanya selang 2 hari atau 3 hari diupdate, sticknya diupdate, akhirnya bisa getar lagi gitu ya. Terus kadang-kadang juga joysticknya nggak connect gitu ya. PS-nya harus dimatiin dulu, dihidupin lagi baru connect gitu ya. Atau kalau beberapa apa stick yang Xbox lah yang pakai baterai ya. Jadi kalau nggak connect baterainya copotin dulu, masukin lagi baru nyala gitu ya. Nah, itu kira-kira. Nomor tiga, biasanya gejala bisa disebabkan oleh sesuatu yang tidak salah gitu ya. Jadi bisa jadi sebetulnya nggak salah tapi ngebug gitu ya. Banyak sih yang kayak gitu gitu ya. Contohnya di handphone aja gitu ya. Handphone, perasaan gue pakai handphone udah bagus ya, udah apik. Saya mencet aplikasi, misalnya saya clearkan, pertama saya clearkan memorinya sampai lega gitu ya. Tidak ada proses yang terjadi di background, udah biasa aja gitu ya. Terus saya klik misalnya aplikasinya, kok lama kebuka, tiba-tiba ngerestart handphonenya gitu ya. Lah kan itu kan sesuatu yang tidak salah gitu ya. Bahkan saya udah clear memori dulu di awal agar handphone saya ini fokus untuk tas yang saya buka aja misalnya. Tapi apa yang terjadi? Restart. Bukan aplikasinya bahkan yang restart. Sama OS-OS-nya yang restart gitu ya. Padahal itu tidak salah gitu ya. Lalu gejala bisa disebabkan oleh kesalahan manusia. Itu juga bisa. Jadi kesalahan bug itu bisa jadi terjadi karena manusianya yang salah. Misalnya pakai handphone, handphonenya jatuh, touchscreen-nya pecah atau retak sedikit atau renggang gitu ya, sehingga ada beberapa titik nanti yang dipencet nggak bisa. Nah itu juga kesalahan manusia tuh. Lalu gejala bisa merupakan hasil masalah timing, bukan masalah pemrosesan. Nah ini yang tadi gitu ya. Pas lagi main Mobile Legend, udah neken ulti kok saya yang mati gitu ya. Oh ternyata delay gitu ya. Masalah timing nih ya. Ternyata pas dilihat ping kita gede ya, terus dilihat apa
Download sama uploadnya ya lasut lah gitu ya. Nah itu kesalahan timing, tidak akurat dari sisi waktu. Terus bisa jadi sulit untuk memproduksi kondisi input secara akurat. Nah ini biasanya terjadi di aplikasi real time. Jadi input itu kadang-kadang misalnya pakai smart home nih yang sering nih ya, ngidupin lampu pakai smart home. Ditekan aplikasinya, posisi di handphonenya nyala, tapi lampunya nggak nyala gitu ya. Terus kita turn off lagi, turn on lagi baru nyala. Nah gitu ya. Jadi pas kita lakukan turn on itu ternyata nggak dibaca masih lampu bahwa kita udah nyuruh dia turn on. Jadi mau nggak mau ya kita turn off dulu dari aplikasinya lalu kita turn on kan lagi baru lampu menerima input dari kita. Ini sering banget tuh di masalah-masalah IoT ya ini ya. Lalu gejala itu bisa terjadi sebentar sekali-sekali dan seterusnya gitu ya. Nah itu juga sama IoT ya. Kadang bisa, kadang enggak ya. Kadang-kadang dia bandel ya. Smart home itu kan kadang bandel, kadang enggak gitu ya. Kadang lancar ya. Itu bergantungnya pada macam-macam lah. Pada pemrosesan input, pada jaringan dan lain-lain. Lalu bisa jadi gejala-gejala itu terkait dengan multitasking atau multiproses sehingga prosesor itu mengakses banyak tas yang berbeda-beda, ada tas yang mungkin terhambat dia kerjakan. Gitu. Nah itu juga masuknya ke bug ya, ke bagian bug. Jadi ini adalah karakteristik bug. Dan biasanya kita ngomongin bug itu di fase operasional. Nah proses dalam menangani bug kita sebut sebagai debugging. Nah ini males banget emang gitu ya. Debugging itu memang cenderung lebih rumit, liar, dan lain-lain. Karena kalau kita perbaiki di suatu sisi, bisa muncul bug atau kesalahan di tempat yang lain. Itu memang seperti itu. Nah, debugging memang bukan merupakan pengujian ya, tapi biasanya terjadi karena pengujian perangkat lunak yang kurang sempurna. Berarti ada suatu sisi bagian perangkat lunak yang belum diuji gitu ya, sehingga ya dia terjadi bug di tengah jalan. Gitu ya, jadi terhadap skenario test case yang kita pakai, terhadap keseluruhan rangkaian apa eksekusi pengujian gitu ya. Ada yang kita kurang melakukannya dan lain-lain. Nah, kaitannya dengan framework ya seperti biasa kita ngomongin activity, ada action, ada task gitu ya. Untuk action sendiri berarti contohnya pertama misalnya unit testing dulu yang kita lakukan karena kita nguji komponen dulu. Work activity-nya kita lakukan ya pakai 3 skenario misalnya yang sukses dan 3 skenario yang harapan kita memang gagal gitu ya. Lalu work produknya ada yang namanya dokumen pengujian jadi dicatat di situ. Key point-nya kesesuaian antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya terjadi. Lalu ada project milestone. Kemudian action-action yang lain itu terkait dengan pengujian ya ada white box testing, integration testing, eh, user testing dan seterusnya. Lalu seperti biasa ada yang namanya verifikasi dan validasi. Nah, di sini masuknya ke user acceptance test. Ada dokumennya namanya user acceptance test dokumen. Nah, gitu ya. Kalau user sudah agree ya dan setuju terhadap software itu, maka software dinyatakan selesai. Baik seperti itu gitu ya untuk fase testing. Jadi menguji perangkat lunak, cara berpikir tester itu tentu harus berbeda dengan cara berpikir developer ya, di mana tester itu dia menguji software itu dalam rangka untuk mencari kesalahan dan kesalahan tersebut akan diperbaiki gitu ya. Yang perbaiki siapa? Ya programmer lah gitu ya. Baik itu saja video pada malam kali ini. Untuk selanjutnya mungkin masih video karena besok kita libur gitu ya. Tapi nanti akan saya share ya seperti yang saya bilang di awal tadi gitu ya. Kalau nggak Sabtu Minggu, saya share-nya di minggu depan. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai dengan akhir. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.